Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya, baiklah teman-teman sekalian, sahabat TV Almira. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama dan saling berbagi tentang buku yang saya pegang ini tentang persoalan masalah ilmu ya. Teman-teman sekalian, kita hari ini berbicara tentang ilmu ya. Ya tentu teman-teman sekalian sudah paham dan mengenai tentang ilmu dan tentu mampu mengetahui pengertian atau definisi dari ilmu. Tapi sebelum kita bicara ilmu, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya itu definisi. Ya, bagi para aktivis biasanya sering mendiskusikan ini. Tapi intinya dalam ilmu matematika dikenal istilah limit atau batasan. Ya, menjelaskan sesuatu itu sehingga sesuatu itu lebih jelas. Artinya kita membatasi ya. Itulah arti dari pengertian atau definisi atau adalahnya adalah ya. Biasa kita kenal di situ dalam kajian filsafat ilmu atau apalah yang biasa adik-adik itu diskusikan. Teman-teman sekalian, dan buku yang saya baca ini tentang hadis Arba'in Nawawiyah. Ini buku ini sangat menarik sekali. Ya, saya cuma melihat selembarannya saja yang kita akan kupas di sini. Di dalam buku ini tertulis ilmu itu adalah gudang penyimpanan. Jadi ibaratnya gudang, kalau kita punya gudang, maka ibaratnya itu kita simpan. Ada yang kita tata dengan rapi, ada yang tidak teratur dengan rapi, ada yang biasanya sering dipakai atau misalnya perkakas atau apalah yang bisa dipakai. Begitulah ibaratnya kalau kita mencari ilmu. Jadi kita mengumpulkan barang-barang yang ada dalam gudang dan seperti itulah. Jadi sebenarnya manusia diciptakan di muka bumi ini semuanya itu punya kapasitas yang sama. Di dalam diri manusia itu punya kemampuan selama dia mampu mengelola dengan baik. Jadi tidak ada orang yang bodoh, semua itu punya potensi memiliki yang namanya ilmu. Karena tadi yang saya bahasakan bahwa gudang penyimpanan. Jadi kalau sedang membukanya adalah bertanya. Kalau kita bertanya, maka itulah pola-pola cara belajar untuk mencari ilmu. Jadi ada pertanyaan dijawab dengan pertanyaan, jawabannya adalah pertanyaan. Pertanyaan dijawab dengan jawaban dijawab dengan pertanyaan. Begitulah teman-teman sekalian, para guru kami, adinda sekalian. Jadi intinya kalau kita melihat ilmu ya, terus apa yang membedakan dengan wahyu ya? Ini berat ya teman-teman sekalian, karena wahyu ini termasuk misalnya mimpi yang benar seperti yang dialami oleh baginda Muhammad SAW, mendapatkan proses ilmu yang didapatkan secara mimpi misalnya ya, lewat mimpi dan beberapa petunjuk-petunjuk yang diterima beliau. Tentu berbeda dengan apa yang kita miliki. Beliau Muhammad SAW orang yang suci, orang yang bersih. Dan begitulah juga layaknya kita ketika kita ingin memiliki ilmu. Jadi ketika saya ibaratkan tadi gudang yang bersih, juga tertata dengan rapi, maka orang akan masuk itu dengan senang, barang-barang itu akan terasa kelihatan baik, bersih dan sebagainya. Begitulah layaknya ilmu pada diri kita. Seorang yang punya kebaikan yang baik, punya naluri yang baik, hati yang bersih, maka ilmu itu mudah masuk. Ya. Ada yang bertanya, kok saya tidak bisa tahu ini, tidak bisa belajar lagi, tidak bisa apa lagi. Tapi ketika punya ilmu,
ketika ada orang yang mudah begitu cepat memahami, itu karena mereka memiliki sifat-sifat yang baik. Ada kebaikan dalam dirinya. Terus bagaimana dengan yang muslim dan non-muslim? Ini bukan persoalan muslim dan non-muslim, tapi persoalannya adalah bagaimana seorang individu itu melakukan proses penyimpanan dalam gudang yang tadi ya, proses penyimpanan dalam gudang ilmu-ilmu yang telah dibangun seperti layaknya pisau juga kalau kita ibaratkannya. Ketika diasah dengan bagus, maka akan tajam. Tapi kalau jarang diasah, maka akan tumpul, bahkan bisa berkerikil dan sebagainya. Itulah layaknya ilmu, karena ilmu ini adalah cahaya. Dan kalau diri kita penuh dengan kejahatan atau sifat-sifat yang tidak baik, maka ilmu itu yang suci dan bersih, yang bercahaya, itu akan susah masuk. Makanya banyak manusia sekarang yang pemikirannya itu kerdil ya, dalam artian ilmu yang dikelola dalam batinnya itu tidak bisa transformasi dengan baik. Oleh karena itu, saya mengajak kepada rekan-rekan, saudara saya, dan terutama pribadi saya, marilah kita harilah pengembaraan untuk berburu ilmu. Jadi, ya saya tentunya masih kurang lah dalam segi ilmu, tapi berusaha untuk men-share ini, melakukan suatu proses bertanya dan proses penyampaian, sehingga ini merupakan suatu pembelajaran bagi saya pribadi dan sebagai salah satu dakwah dan satu hal yang saya lakukan sebagai langkah untuk berburu ilmu, rihlah. Jadi bagi saya pribadi ini adalah rihlah pengembaraan untuk ilmu. Itu mungkin teman-teman, karena jumhur ulama mengambil kesimpulan bahwa Islam itu bukanlah iman ya. Bukan artinya di sini penjelasannya Syekh Utsami bahwa Islam itu beriringan dengan istilah iman. Iman dalam artian bagaimana kita melakukan proses penggabungan antara ilmu dan iman ini, ihsan. Ini adalah bagian yang terintegrasi. Jadi mungkin ke depan kita akan bahas lagi. Ini hanya baru covernya, nanti kita akan bahas lagi bagaimana konten keilmuan nanti ke depannya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kita termasuk orang-orang yang selalu istiqomah dalam mengejar ilmu. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mohon maaf karena ilmu saya masih kurang dan terus ingin belajar kepada saudara-saudara yang sempat melihat channel ini dan bisa memberikan komen dan masukan, kritikan bagi saya pribadi. Mudah-mudahan ilmu saya bisa berkembang dan bisa berbagi lebih banyak lagi dalam proses pembelajaran saya hari ini. Itu mungkin teman-teman sekalian, adinda sekalian, para guru saya. Berikanlah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, bisa memberikan kita karunia untuk terus berburu ilmu dan jangan pernah berpuas diri hari ini karena perkembang ilmu terus berkembang. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan segala ilmu yang kita miliki ini bernilai ibadah. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.